Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Arkan Syabani dari kelas X Agama, dan saya akan mempresentasikan bab Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. A. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan pedoman paling tinggi bagi umat Islam. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran merupakan ketetapan kitab yang harus diikuti dan ditaati. Banyak ayat yang menegaskan tentang kewajiban untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. B. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yakra'u, qira'atan, qura'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian Rasulullah SAW dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Adapun maksud diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur yaitu 1. Tasbit al-fuad, memantapkan hati berupa ketenangan dan kepuasan dalam menerima dan menjalankan isi Al-Quran, baik bagi Nabi Muhammad SAW maupun umatnya. 2. Tartil, yakni membaca dengan baik dan lancar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak agar ayat-ayat Al-Quran dapat dihafal dengan baik secara menyeluruh sehingga keasliannya dapat terjamin. Untuk memudahkan hal itu, diturunkannya Al-Quran sedikit demi sedikit dan bertahap. C. Susunan Al-Quran. 1. Surah. Al-Quran terdiri dari 114 surah. Masing-masing memiliki sebuah nama yang mencerminkan isi dan kandungannya. Tapi ada juga surah yang memiliki lebih dari satu nama, diantaranya Al-Fatihah, At-Taubah, dan Al-Isra. 2. Ayat. Pengulangannya Al-Quran berdasarkan jumlah ayat terbagi menjadi 4 bagian berikut ini. A. As-Sabu At-Tiwal, yaitu 7 surah yang panjang. B. Al-Mi'un, 100 ayat lebih. C. Al-Masani, kurang sedikit dari 100 ayat. D. Al-Mufassal, surah-surah singkat. 3. Juz. Kitab suci Al-Quran terbagi menjadi 30 juz yang berdekatan agar mudah dibaca dalam 1 bulan penuh. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. 4. Hizb. Hizb terdiri dari setengah juz. Setiap hizb dibagi lagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan seperempat hizb. 5. Ruku. Ruku adalah kumpulan beberapa ayat yang sebaiknya dibaca dalam satu rakaat salat. Ruku ditandai dengan huruf ain yang diletakkan di pinggir kiri atau kanan mushaf. 6. Manzil. Manzil adalah pembagian Al-Quran menjadi 7 bagian yang hampir sama, dengan tujuan untuk memudahkan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Berikut ini adalah awal tiap manzil tersebut. 1. Surat Al-Fatihah. 2. Surat Al-Maidah. 3. Surat Yunus. 4. Bani Israel atau Al-Isra. 5 adalah surah Asy-Syura. 6. Surah As-Saffat. 7. Surah Qaf. Isi pokok kandungan Al-Quran. 1. Akidah. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap keesaan Allah. Akidah tauhid berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, hari akhir, kitab-kitab, rasul, dan qadar. Masalah akidah dibahas khusus dalam ilmu tauhid. B. Akidah akhlak berkaitan dengan jiwa yang mulia dan cara membersihkan jiwa dari segala kotoran dosa. Masalah akhlak dibahas khusus dalam ilmu akhlak dan tasawuf. 2. Ibadah. Al-Quran memberi petunjuk dan tata cara beribadah. Ibadah adalah pengabdian makhluk kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama diciptakan manusia di bumi adalah beribadah. 3. Akhlak. Akhlak membicarakan tentang perbuatan baik dan tercela. Akhlak atau budi pekerti merupakan salah satu kandungan Al-Quran yang mendasar. 4. Janji dan ancaman. Janji yang dimaksud di sini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala atau nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memiliki amal soleh. Ancaman adalah balasan siksa bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Hukum. Al-Quran adalah sumber hukum dalam Islam. Al-Quran memuat berbagai ketentuan hukum, termasuk tentang hukum muamalah dalam hubungan manusia dengan manusia, misalnya jual beli, tolong menolong, dan sebagainya.
6. Kisah-kisah umat terdahulu, misalnya kisah Karun, Firaun, Namrud, Ashabul Kahfi, dan lain sebagainya. Kisah-kisah tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran kehidupan masa lalu yang dapat dijadikan pelajaran untuk umat Islam agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi Al-Quran. 1. Petunjuk dan rahmat. Al-Quran sebagai rahmat dan hidayah disebut banyak 12 kali pada ayat-ayat lainnya, seperti dalam surat Al-An'am ayat 154 dan 157. 2. Pembeda. Dengan mempelajari Al-Quran kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang boleh dan mana yang terlarang. Karena Al-Quran juga berfungsi sebagai pembela atau furqan. 3. Nasihat dan obat. Al-Quran juga diturunkan sebagai pelajaran mauizah. Melalui pengajaran Al-Quran manusia akan terbimbing dalam kehidupannya, sehingga kebahagiaan di dunia dan di akhirat tercapai. Tahapan Al-Quran dalam menetapkan hukum. 1. Tidak memberatkan atau tidak menyulitkan. Tidak memberatkan atau tidak menyulitkan. Sifat hukum dalam Al-Quran tidak memberatkan atau menyulitkan manusia. 2. Meringankan beban, seperti A. Menjamak atau mengkasar sholat ketika berpergian jauh, perang dan hujan. B. Tidak berpuasa karena adanya unsur sakit atau berpergian jauh. C. Bertayamum sebagai pengganti wudhu ketika tidak ada air, sakit, dan dalam perjalanan. D. Memakan makanan haram atau memanfaatkan barang-barang haram dalam keadaan terpaksa atau darurat. 3. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Cara menetapkan hukum dalam Quran tidak secara frontal tetapi melalui proses secara bertahap atau berangsur-angsur. G. Sifat hukum ditunjukkan Al-Quran. 1. Ayat Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu ayat muhkamat. A. Ayat muhkamat. Secara etimologis, muhkam berasal dari kata hakamat dengan pengertian makna, yaitu melarang untuk menuju kebaikan. Dianalogikan dengan kendali yang dipasang di leher binatang disebut hakama. B. Ayat mutasbihat. Ayat mutasbihat adalah ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Keberadaan ayat mustabihat disebabkan Al-Quran menggunakan kata yang dapat digunakan untuk beberapa maksud. Ayat-ayat mutasbihat sifatnya zaniyah ad-dalalah, yaitu dalil yang hukumnya bersifat dugaan atau tidak pasti. 2. Sifat ayat Al-Quran yang kat'i dan zani. A. Kat'i menurut bahasa mempunyai arti putus, pasti atau diam, sedangkan menurut istilah adalah dalil yang jelas hanya memiliki suatu makna dan tidak membuka penafsiran yang lainnya. B. Zani secara bahasa. Zani adalah perkiraan sangkaan antara benar dan salah, sedang secara istilah zani adalah nas-nas yang menunjukkan kepada suatu arti tetapi ada kemungkinan bisa ditakwilkan sehingga menggunakan sebagai dalil memerlukan proses ijtihad. 3. Dari segi keumuman cara penjelasan terhadap hukum, ada beberapa cara yang digunakan Al-Quran, yaitu kuli, global umum, dan juz'i terperinci. Akuli umum dapat berbentuk sebagai berikut. 1. Menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum seperti prinsip musyawarah. 2. Menyebutkan ketentuan hukum secara global atau umum seperti perintah zakat. B. Juz'i terperinci. Al-Quran menjelaskan hukum secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam Al-Quran secara lengkap dan mendetail yang dapat dilaksanakan secara langsung tanpa memerlukan penjelasan dari Rasulullah SAW, dan tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya. Sekian dari saya tentang bab Al-Quran sebagai hukum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.